Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Hamzah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hizbullah. Di sini kami akan membawa materi yang berjudul ekonomi sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Langsung saja di materi yang pertama. Pengertian ekonomi Islam. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos adalah berarti aturan atau kaidah atau pengolahan. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, hablum minallah, dan kewajiban kepada sesama manusia, hablum minannas. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai ma'isyah, penghidupan individu maupun kelompok sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilik masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. 7. Zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nasib. 8. Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada keyakinan bahwa faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah. Persyaratan bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat ilahi adalah dengan memiliki moral samaha, yaitu lapang dada, lebar tangan, murah hati, baik bagi pedagang, konsumen, debitor maupun kreditor. Baik, itulah tadi materi. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang keempat, ekonomi Islam dan pemerataan kesejahteraan. Ada 3 asas utama, yaitu yang pertama, konsep kepemilikan terbagi menjadi 3 sistem kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu adalah izin syar'i Allah Subhanahu wa taala kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Kedua, kepemilikan umum adalah izin syar'i Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Benda-benda ini tampak pada 3 macam, yaitu yang pertama, fasilitas umum. Yang kedua, barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasa individu seperti sungai, danau, jalan, dan lain-lain. Yang ketiga, barang tambang dalam jumlah besar. C. Kepemilikan negara adalah izin dari syar'i atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan negara. Misalnya, harta ganimah, fai, gumus, jizya, harta rikas, usher, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. 2. Pemanfaatan kepemilikan. Pemanfaatan harta dibagi menjadi 2 topik, yaitu yang pertama,
pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta. Yang kedua, infak harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau perolehan balik. 3. Konsep distributor kekayaan. Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pasar. Yang kedua, bentuk transfer dan subsidi. Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan tertentu seperti cacat, idiot, dan sebagainya. Itulah tadi hasil pemaparan materi kami yang berjudul Ekonomi sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment ya guys.